Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good afternoon. I think mungkin kalian pas nonton ini mungkin sudah siang ya, atau sudah sore. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembahasan di chapter 4, yaitu tentang bentar ya, karena kita ada 3 subbab. Yang kemarin, yang minggu lalu sudah bahas, yaitu tentang invite someone to do something, mengundang atau mengajak seseorang, sudah bahas. Kita checklist. Lalu hari ini, today we are going to discuss about to give instruction, atau subbab yang kedua. Hari ini kita akan membahas subbab yang kedua atau poin yang kedua tentang to give instruction atau memberi perintah. Instruction itu memberi perintah. Oke, kita lanjut saja. Oke, nah kita akan membahas to give instruction atau memberi perintah ya. Oke, dalam memberi perintah atau to give instruction, di sini akan ada 2 jenis. Yang pertama, verbal instruction. Verbal instruction, atau di sini ada keterangannya, memberikan perintah menggunakan kata kerja. Perintah menggunakan kata kerja. Di sini kan ada verbal, berarti kata kerja. Jadi instruksinya atau perintahnya berupa kata kerja. Lalu yang kedua ada nominal instruction, atau memberikan perintah menggunakan kata sifat. Perintah dengan kata sifat. Nanti Miss jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama, verbal instruction atau memberikan perintah dengan kata kerja. Verb. Di sini ada rumusnya. Kalian bisa lihat di yang bold orange ini. Verb itu kata kerja. Contohnya misalnya open, lalu ada read dan lain sebagainya. Lalu ditambahkan dengan objek. Oke, lihat contoh di sini. Yang pertama, open the door. Buka pintunya. Nah, otomatis open itu buka. Berarti dia kata kerja, perintah. Open the door, buka pintunya, berarti itu perintah. Biasanya nih di kelas guru yang bilang seperti itu. Open the door, buka pintunya. Ada lagi contohnya, close the window. Nah, ini contoh-contoh sederhana aja ya yang sering dipakai di kelas. Tutup jendelanya. Close itu verb atau kata kerja yang artinya tutup. Lalu the window. Nah, the window ini adalah objeknya, jendela bahasa Indonesianya. Nah, contoh selanjutnya lagi, read the book. Ini adalah baca bukunya. Read itu verbal, kata kerja yang artinya baca, lalu the book yaitu objek yang artinya buku. Nah, ada catatan atau note untuk kalian. Kalian bisa menambahkan kata please, can you, atau let's agar lebih sopan. Contohnya, open the door please. Nah, biar lebih sopan kalian tambahkan kata please, mau di awal ataupun di akhir kalimat atau frasa. Open the door please atau please open the door. Nah, bisa ya pakai please. Lalu misalnya pakai can you juga bisa. Can you close the window? Ini berarti jadi kalimat tanya. Pakai tanda tanya. Can you please close the window? Bisakah kamu tutup jendelanya? Lalu yang terakhir pakai let's. Nah, pakai let's juga bisa. Let's read the book. Ayo baca bukunya. Nah, gitu ya. Agar lebih sopan. Ini hanya penambahan saja. Lalu, nah, jenis yang kedua ada nominal instruction. Tadi nominal instruction adalah memberikan perintah dengan kata sifat. Nah, bedanya tadi kata kalau verbal instruction itu dia pakai verb, sedangkan nominal instruction memakai kata adjektif atau kata sifat. Nah, rumusnya seperti ini. Dia diawali dengan kata be plus adjektif atau kata sifat.
Contohnya seperti ini. Be quiet. Be tadi ya, quiet. Quiet itu diam, berarti kata sifat yang artinya diamlah. Gitu ya. Selanjutnya, be honest. Oke, tadi kata polanya be tambah kata sifat atau adjektif. Honest itu kata sifat yang artinya jujur. Jadi kalau diartiin jujurlah, be honest. Lalu yang terakhir, ini contoh yang terakhir, be happy. Ya, happy bahagia. Bahagia itu berarti kata sifat, berbahagialah. Gitu ya. Ini hanya contoh saja 3. Sebenarnya masih banyak contohnya, bisa kalian lihat lagi di Google ataupun di YouTube. Pemateri yang lain juga banyak yang menyampaikan seperti ini. Nah, catatan lagi, kalian bisa menambahkan please, can you, dan let's agar lebih sopan. Nah, contohnya misalnya be quiet please, tolong diam, artinya seperti itu. Atau misalnya be honest please, bisa. Be happy please, bisa. Atau pakai can you juga bisa ya. Can you be quiet? Bisakah kalian diam? Artinya begitu. Atau can you be honest? Bisakah kamu jujur? Seperti itu ya, berarti dia tanda tanya. Lalu yang terakhir pakai let's. Nih, can you, ini seperti ini ya. Let's be quiet. Ayo semuanya diam. Ayo diam. Itu bisa. Atau let's be happy. Ayo semuanya berbahagia. Begitu bisa ya. Ini hanya penambahan saja kalau kalian mau lebih sopan. Biasanya kalau ke guru atau ke yang lebih dewasa, kalian harus lebih sopan penggunaan kalimat atau katanya. Kurang lebih begitu ya. Nah, sekarang kita move. Nah, bagaimana cara meresponnya? Nah, gampang cara meresponnya atau ngasih feedbacknya seperti apa. Misalnya kalian jawab seperti ini, yes miss atau yes sir. Nah, ini ya, baik miss atau baik bu, baik pak, seperti itu. Lalu alright artinya baiklah gitu. Atau sure no problem, tentu tidak masalah, bisa pakai ini. Atau yang terakhir oke miss, gitu. Oke bu atau yes miss, itu bisa ya. Ini cara merespon dari perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh seseorang. Kurang lebih begitu ya. Nah, sekarang kita identifikasi contoh percakapan yang menggunakan instruction. Di sini kalian boleh lihat di buku paket halaman 51 ya. Nah, di sini ada percakapan antara Dayu dan Lina. Nah, Dayu yang rambutnya dikepang, Lina yang rambutnya digerai. Nah, di sini Lina bilang, Dayu, thanks for the course, I like it. Nah, gitu. Terima kasih atas hadiahnya, aku suka. Gitu. Lalu kata Dayu dibalas, open it please, there's something in it. Buka, silakan dibuka atau tolong dibuka. Ya, tolong dibuka katanya. Di dalamnya ada sesuatu. Katanya gitu, kata Dayu. Nah, kira-kira yang menunjukkan kalimat perintah tuh yang mana? Oke, tentu saja yang ini ya. Open it please. Nah, open itu buka. It itu menunjukkan ke purse. Purse-nya itu sebagai objek. Jadi tolong dibuka, berarti ini kalimat perintah. Kalimat perintahnya yang mana? Yang verbal instruction, karena dia menggunakan kata kerja yaitu open. Gitu ya. Contoh selanjutnya yang kedua kita pindah. Ini kan tadi yang pertama, lalu yang kedua. Nah, di sini sama ya, temanya Happy Birthday Lina. Di sini ada Lina dan juga Edo. Kata Edo, open it now, Lina. I hope you like it. Buka sekarang, Lina. Aku harap kamu suka.
Itu kata Lina dijawab, "Sure, alright. Let me open it." Tentu, baiklah. Aku akan buka, katanya gitu. Biarkan aku membukanya. Oke, di sini kalian identifikasi lagi mana yang termasuk ke dalam kalimat perintah. Oke, sudah jelas ya di sini. Open it now. Ya, open it now, Lina. Buka sekarang, Lina. Buka itu sekarang, Lina. Itu apa? Itu hadiah. Nah, ini ya. Yang dipegang Lina ini hadiah. Buka sekarang, Lina, katanya. Sama seperti tadi yang Dayu bilang ya. Berarti ini termasuk ke dalam verbal instruction. Kita kasih tanda aja VI, berarti verbal instruction. Gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Selanjutnya contoh kedua. Oke, di sini ada Edo dan Lina lagi. Di sini Lina bilang, "Edo, this cup is really beautiful. Thanks," katanya gitu. "Edo, gelas ini sangat cantik. Terima kasih." Lalu Edo menjawab, "I'm happy you like it. Remember, never put hot water in it, okay?" Lalu Edo menjawab, "Iya, aku senang kamu menyukainya. Tapi jangan lupa, jangan memasukkan air panas," katanya, "ke dalam gelas tersebut, oke?" Gitu. Berarti kalimat perintahnya yang mana? Jelas yang ini. Never put hot water, ya, never put hot water. Jangan memasukkan air panas ke dalam botol gelas tersebut. Itu adalah kalimat perintah. Never put hot water. Never put itu putnya kalimat atau kata kerja, hot waternya adalah objek. Jadi ini adalah verbal invitation. Ya, gitu ya. Lalu yang terakhir, contohnya di sini ada Benny, Siti dan Dayu. Siti ini yang memakai hijab, lalu Dayu yang rambutnya dikepang, dan Benny yang laki-lakinya. Di sini Benny bilang, "Siti, Dayu, let's sing Lina's favorite song together." Lalu Dayu dan Siti menjawab, "Sure," katanya, "tentu." Jadi Benny bilang, "Siti, Dayu, ayo kita nyanyi lagu favoritnya Lina." Tentu Siti dan Dayu menjawab, "Tentu," katanya gitu. Berarti di sini ungkapan perintahnya yang mana atau kalimat perintahnya yang mana, yaitu let's sing. Ya, let's sing Lina's favorite song. Tadi kan kata Miss bisa ditambahkan dengan please, lalu ada can you atau let's. Nah, di sini ditambahkan dengan kata let's. Nah, verbnya apa? Sing itu menyanyi. Lina's favorite song berarti sebagai objek. Ya, jadi ayo kita nyanyi lagu favoritnya Lina. Di sini sama ya, verbal invitation. Contoh untuk yang nominal instruction masih banyak ya. Tinggal tambahkan be dan kata sifat aja. Be quiet, be happy, be honest, terus be strong dan lain sebagainya ya. Simple kalau yang nominal instruction. Nah, di sini Miss akan kasih tugas. Tugasnya adalah temukanlah ungkapan memberi perintah pada percakapan di buku paket halaman 49 dan halaman 53. Kalian catat tugasnya di buku catatan ya. Namai dengan tugas 8 karena tugas 7 kemarin sudah. Sekarang tugas 8. Yaitu temukanlah ungkapan memberi perintah pada percakapan di buku paket halaman 49 dan halaman 53. Kalau misalnya belum paham, nanti Miss kasih contohnya di grup. Oke, do you have any question? Jika ada pertanyaan seperti biasa silakan kirim saja di grup. Nanti insya Allah Miss akan jawab pertanyaannya. Thank you for your attention. Have a great day. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.